Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sidang jemaat kekasih Tuhan. Shalom. Semoga kita tetap dalam lindungan Tuhan dan hari ini kita tetap bersyukur bahwa Tuhan memperkenankan kita boleh menikmati anugerah pemberian Tuhan lewat hari baru ini. Mengawali kehidupan kita di pagi hari ini, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita memuji Tuhan lewat pujian pelengkap Kidung Jemaat 183 ayatnya yang pertama. Mari sebarkan Injil. Mari sebarkan Injil. Sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagi dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan keselamatan oleh Tuhan tiada terperi, dan teruskan serta beritakan rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Puji syukur kepadamu Tuhan atas rahmat karunia Tuhan. Kehidupan tetap Tuhan anugerahkan. Pagi hari yang indah ini Tuhan karuniakan pada kami semuanya. Dan kami tetap dalam iman percaya Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami, keadaan kami, rencana-rencana kami, bahkan juga pergumulan-pergumulan kami bersama. Semoga Tuhan selalu dipuji dan dimuliakan dalam segenap hidup kami. Kami rindu firman-Mu untuk terus menguatkan kami. Tuhan izinkan, perkenankan, ampuni kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang akan kita baca pagi hari ini Markus 16, Injil Markus pasal 16 ayatnya yang ke-8 bagian B. Injil Markus pasal 16 ayat 8 bagian B. Demikian firman Tuhan. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Amin. Firman Tuhan. Kita renungkan dalam tema memuridkan, memviralkan berita sukacita. Memviralkan berita sukacita. Beberapa tahun yang lalu Bapak Ibu Saudara-saudara, saya pernah diberitakan bahwa saya mengalami kecelakaan dan menurut berita itu saya meninggal dunia. Pada saat itu saya ingat sekali Bapak Ibu Saudara-saudara, tepat hari Minggu, dan setelah hari Minggu ada ibadah yang kami laksanakan. Apa yang terjadi, banyak orang yang panik, begitu kaget, terutama orang-orang yang mengenal saya, bahkan juga banyak dari mereka teman-teman dan anggota jemaat. Dan kebetulan pada saat itu saya sedang memimpin ibadah rumah tangga sehingga handphone dalam keadaan nonaktif. Setelah selesai beribadah, saya buka handphone, ya WhatsApp sudah beberapa yang berita yang masuk menanyakan keberadaan saya, keadaan saya. SMS pun demikian, dan
Tidak lama kemudian ada beberapa telepon yang masuk, diantaranya beberapa teman pendeta, majelis gereja dan anggota jemaat, bahkan juga orang-orang yang mengenal saya pada saat itu. Ketika saya angkat dan saya balas, mereka terkaget-kaget dan mereka cuman mengatakan, "Oh iya tak merapa pendeta kisah ngariku memba susi." Ya, Bapak Ibu saudara-saudara, kenapa ya begitu banyak orang yang keliru menyampaikan berita, akan ada yang tanpa cek and recheck, menyampaikan berita yang tidak pasti, dan tentu banyak orang yang dibuat kaget, banyak orang yang dibuat tidak bersuka cita. Bahkan kalau boleh saya mau katakan bahwa mungkin ada juga orang yang hobi menyampaikan berita yang tidak jelas. Nah, ketika Yesus dikuburkan dan mati dan dikuburkan dan kemudian bangkit, ada seorang yang juga salah kaprah dan menyampaikan berita yang tidak benar, bahwa Yesus yang bangkit itu ia pahami bahwa mayat Yesus telah hilang karena dicuri orang. Ia tidak memahami bahwa ia bangkit. Dan Maria Magdalena seterusnya menyampaikan itu kepada murid-murid Yesus yang lain. Juga kalau kita baca secara keseluruhan dalam teks kita, ya Bapak Ibu saudara-saudara, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari, bahwa ternyata menyampaikan berita yang tidak pasti itu bisa saja banyak orang yang bisa salah kaprah, salah perkiraan, dan mungkin banyak juga orang yang kaget, tidak tenang dengar berita yang kita sampaikan. Demikian yang disampaikan oleh Maria Magdalena, murid-murid juga ikut kaget dan mengira-ngira dengan pikiran mereka bahwa Yesus seperti ini dan itu. Tetapi juga dalam bacaan kita Bapak Ibu saudara-saudara, ada satu hal yang menarik. Ternyata ketika Yesus dikabarkan bangkit oleh seorang malaikat, mereka rupanya masih berada di dalam rasa takut dan kaget. Tetapi ada hal yang menarik dengan sikap mereka itu, ya, bahwa mereka tidak berkata apa-apa. Ya, mereka menutup mulut kepada siapapun. Alasannya karena mereka takut. Entahlah apa mereka takut, berita itu tidak benar atau bagaimana. Tetapi menarik bahwa kita bisa belajar bahwa mereka takut mungkin karena apa yang ada dalam pikiran mereka kalau yang dikatakan itu tidak benar. Tetapi ada juga yang begitu sangat menarik yang bisa kita lihat, bahwa setelah Yesus berapa kali menampakkan diri kepada mereka, diantaranya Yesus meminta lauk pauk, menyuruh Thomas mencucukkan tangannya ke dalam lubang paku di tangannya. Ia menampakkan diri kepada murid-muridnya supaya murid-murid yakin bahwa Yesus benar-benar bangkit, dan itu dilakukan Yesus berulang-ulang untuk meyakinkan bahwa dia sudah benar-benar bangkit. Dan dalam keyakinan itu Bapak Ibu saudara-saudara, apa yang terjadi? Berita yang benar itulah yang disampaikan kemudian dari timur ke barat, dan kemudian banyak orang yang mengetahui bahwa Yesus benar-benar bangkit. Isi berita itu benar-benar luar biasa. Dalam bacaan kita dikatakan berita yang kudus dan yang tak terbinasakan tentang keselamatan itu. Itulah yang disampaikan oleh murid-murid, bukan hoaks, bukan berita abal-abal, tapi berita sukacita yang memberi semangat, motivasi, gairah, ekspektasi, harapan. Yang jelas bahwa berita yang disampaikan oleh mereka itu memberikan semangat yang luar biasa bagi setiap orang yang mendengarnya.
Koyari toh Bapak Ibu Saudara-saudara. Tapi sekarang ya bukan mau bilang apa-apa. Banyak orang yang bergosip menyampaikan berita yang tidak jelas tanpa check and recheck bagaimana berita itu benar atau tidak. Bahkan kita tadi siang lagi diawakan dengan peristiwa ya kemarin siang tentang Telkommas, bagaimana keadaannya sampai ya beredar berita lewat sebuah foto tentang petugas medis yang memakai baju kelengkapan mereka untuk menjemput seorang yang kena penyakit corona, dan seketika berita itu menyebar membuat orang panik, ketakutan dan lain sebagainya. Kenapa ya Bapak Ibu Saudara-saudara kita terlalu cepat menyampaikan berita yang tidak jelas, berita yang tidak bisa dipercaya, palsu? Apa yang terjadi? Jari-jari kita terlalu cepat menyampaikan berita-berita yang mematahkan semangat, menakutkan, apalagi dalam situasi kita saat ini. WA, Messenger, Instagram, medsos, banyak berita-berita yang menakutkan sekitar corona. Jarang sekali berita-berita yang memberikan sukacita, berita-berita yang memberikan semangat. Dalam teks kita, berita yang disampaikan itu adalah berita yang memberikan sukacita, memberikan motivasi dan semangat hidup, bahkan berita yang menyelamatkan bagi semua orang yang mendengarnya dan menerimanya. Nah, berita-berita yang disampaikan kebanyakan adalah berita-berita yang menakutkan, berita-berita yang mematahkan semangat. Akhirnya kita menjadi paranoid benar terhadap kenyataan yang kita hadapi pada saat ini. Belajar dari teks kita Bapak Ibu Saudara-saudara. Mulai sekarang stop memviralkan berita-berita yang tak ada guna. Stop memviralkan berita gosip. Stop memberitakan berita-berita yang tidak benar. Stop memberitakan berita-berita yang mematahkan semangat. Tetapi beritakanlah kabar sukacita yang membangkitkan semangat bagi kehidupan bersama, kehidupan orang lain yang ada guna bagi kehidupan kita bersama. Dan berita yang sesungguhnya yang betul-betul luar biasa, yakni berita kebangkitan Yesus, tentang berita keselamatan bagi kita semua, hendaknya menjadi inspirasi, motivasi dan semangat bagi kita menjalani kenyataan hidup kita, sehingga kita menjalani hidup dengan baik dan benar berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami serahkan hidup kami hari ini, Tuhan jaga dan lindungi kami. Sertai kami Tuhan, dipuji dimuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.